Kalian sadar nggak? Kali ini Shin Tae-yong bawa pemain yang bisa bikin kita semua bilang, ini dia tim impian Indonesia. Tapi tunggu dulu, siapa aja sih mereka? Dan yang lebih penting, gimana mereka bakal bikin kejutan di Piala AFF 2024? Marcelino Ferdinand, si pemimpin baru. Siapa yang nggak kenal Marcelino? Baru 19 tahun, tapi udah kayak veteran di lapangan. Marcelino nggak cuma punya skill olah bola jempolan, tapi juga mental baja buat jadi tumpuan. Dengan pengalaman di Eropa bareng KMSK Deinze, dia bakal jadi motor serangan yang nggak gampang diprediksi. Pernah kepikiran, gimana caranya Marcelino, si anak muda, bisa ngatur permainan kayak pemain berusia 30-an? Justin Hubner, tembok raksasa timnas. Dengan tinggi 187 cm dan gaya main agresif, Justin Hubner bisa jadi solusi masalah lini belakang kita. Bek Wolverhampton ini nggak cuma tangguh di darat, tapi juga ancaman di udara. Ditambah lagi, nilai pasarnya yang terus melonjak bikin dia jadi salah satu pemain paling mahal di skuad. Pertanyaannya, mampukah dia menghadapi tekanan besar di Piala AFF? Kalau Justin gabung sama Jordi Amat, apakah ini bakal jadi duet bek terkuat Asia Tenggara? Kejutan dari pemain muda. Nama-nama kayak Ivar Jenner dan Rafael Struijk makin bikin optimis. Mereka masih muda, tapi gaya mainnya udah seperti pemain profesional Eropa. Jenner punya kontrol bola yang tenang di tengah, sementara Struijk selalu lapar gol di lini depan. Kira-kira, apa rahasia mereka bisa langsung nyetel sama gaya main STY? Pemain muda banyak, tapi gimana mereka bisa tetap konsisten di level internasional? Pemimpin di lini belakang. Asnawi Mangkualam, kapten yang gak pernah kompromi. Dengan pengalaman di Kalik, dia bukan cuma jadi bek yang tangguh, tapi juga pemimpin yang bikin semua pemain semangat. Apakah Asnawi bisa jadi kunci mengamankan pertahanan kita? Formasi pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong terkenal dengan kejeliannya memilih formasi. Kira-kira, apakah dia akan tetap pakai strategi serangan cepat atau lebih fokus bertahan? Yang jelas, komposisi pemain kali ini bikin semua taktik jadi mungkin. Dari penjaga gawang hingga striker, semua posisi terisi dengan kualitas terbaik. Shin Tae-yong lagi-lagi bikin strategi out of the box. Tapi, apakah ini cukup untuk jadi juara? Jadi gini, Timnas Indonesia udah ngumumin 33 nama buat skuad sementara Piala AFF 2024. Dari total itu, bakal disaring lagi jadi 23 nama aja buat main. Nah, kenapa ini menarik? Karena nama-nama ini nggak cuma soal skill, tapi juga soal strategi Shin Tae-yong buat merebut gelar yang udah lama banget kita idamkan. Salah satu nama yang langsung bikin heboh adalah Justin Hubner. Ya, pemain Belanda berdarah Indonesia ini akhirnya resmi masuk skuad. Posisi bek tengah bakal makin solid dengan kehadirannya. Tapi tunggu, apa dia bakal langsung cocok sama gaya main tim? Kita bahas sektor belakang dulu, ya. Selain Hubner, ada Elkan Bagot, pemain muda yang makin klop sama formasi Shin. Chemistry antara Elkan dan Hubner bakal jadi senjata baru buat nutup celah di lini belakang. Selain itu, Asnawi Mangkualam yang udah kaya pengalaman bakal jadi pemimpin buat barisan bek lainnya. Beralih ke kiper, ada Nadeo Argawinata yang masih jadi andalan. Tapi yang gak kalah menarik, Hernando Ari siap jadi pesaing serius. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi pilihan utama? Nah, di lini tengah ada nama Marcelino Ferdinand. Pemain muda ini gak cuma makin dewasa, tapi juga makin kreatif di lapangan. Shin Tae-yong sepertinya bakal ngasih dia peran lebih besar kali ini. Selain Marcel, ada Mark Locke dan Ricky Kambuaya yang bakal jadi pengatur tempo. Gelandang kita udah solid banget, tapi apakah ini cukup buat melawan Thailand atau Vietnam? Sekarang ke sektor serangan. Di sini ada nama Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman. Trio ini punya potensi buat jadi lini serang yang mematikan. Tapi, kita juga nggak bisa lupa sama Egy Maulana Fikri, yang walaupun sempat struggling, selalu jadi pemain kunci di momen-momen penting. Tapi nih, nggak semua nama yang dipanggil bikin semua orang senang. Ada beberapa pemain yang menurut fans harusnya masuk, tapi malah nggak dipanggil. Misalnya, Sadil Ramdhani, yang menurut banyak orang layak ada di daftar ini. Apa strategi Shin dibalik keputusannya? Gimana, menurut kalian? Siapa pemain paling bersinar di daftar ini? Atau, ada nama yang menurut kalian harusnya masuk skuad? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena kita bakal terus update semua kabar terbaru seputar Timnas Indonesia dan Piala AFF.